An Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, Jaa Arabiyyun, telah datang Arab dusun, Arab Badui, fabala fi ta'ifatil masjid. Kemudian dia bagaimana? Bala, yakni kencing di ta'ifatil masjid, yaitu di salah satu sudut masjid. Tentu masjid apa ini? Masjid Nabawi tentunya. Fazajaruhun nas, maka kemudian manusia pun melarangnya, atau kemudian mau untuk menghukumnya lah, gitulah kira-kira. Fanahahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun melarang mereka untuk melakukan hal tersebut. Jangan galak sama siapa? Arab Badui tersebut, gitu kan. Falamma qada baulahu amara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi dzanubin min ma'in. Ya, maka tatkala si Arab Badui tersebut tuh beres buang air kecilnya, ya, beres kencingnya, ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membawakan apa? Untuk membawakan satu ember air, ya. Fa uhriqa alaihi, kemudian si air tersebut pun dibagaimanakan? Ya, dibanjurkan ke sana, ke tempat tipisnya tersebut. Muttafaqun alaih. Ya, ini hadis diriwayatkan muttafaq alaih itu oleh Bukhari dan Muslim. Nah, ikhwan fillah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini menjadi dalil akan wajibnya al-inayah bil masajid, untuk senantiasa inayah, ya, senantiasa menjaga masjid-masjid, ya, kemudian menghormatinya, kemudian senantiasa menjaga ketertiban di dalamnya, kemudian menjaga kebersihan di dalamnya, menjaga kesucian di dalamnya, ya. Di antaranya minal bauli wal adhirah, yaitu dari baul, pipis, dan juga kotoran-kotoran, wasairul aqdar, dan juga segala macam aqdar, kekotoran lainnya, ya. Dan ini tentunya diambil daripada sikap manusia, ya, yang mencoba untuk menghalangi, menghentikan perbuatan si Arab Badui yang tadi datang, ya. Mereka itu mubadarah, jadi bersegera untuk melakukan pelarangan terhadap si Arab Badui untuk melakukan kencing di dalam masjid. Itu segera melakukan pengingkaran, ya, seperti itu. Ini menunjukkan bahwasanya pengingkaran daripada para sahabat pada waktu itu memang sedari awal sudah tahu akan konsekuensi dari sebuah masjid adalah harus terjaga kebersihannya, terjaga kesuciannya, ya. Demikian. Oleh karenanya mereka bersegera untuk menahan perbuatan siapa? Si Arab Badui tersebut. Tapi uniknya di sini adalah Rasulullah SAW melarang mereka seperti itu. Kenapa? Ya, karena kalau misalkan mereka melakukan pelarangan secara segera pada waktu sang Arab Badui masih pipis, masih kencing di sana, itu tentunya akan menyakiti si Arab Badui tersebut, karena orang lagi enak-enaknya pipis kemudian disuruh berhenti. Kira-kira bagaimana itu? Itu pertama. Jadi agar si Arab Badui tersebut itu tidak tersakiti, karena kalau misalkan segera menghentikan yang namanya pipisnya, tentu akan terputus, kan gitu. Kalau terputus bagaimana? Sakit atau tidak? Sakit. Ini pertama. Kedua, kalau misalkan pada waktu itu juga pipisnya belum beres kemudian disuruh berhenti secara tiba-tiba, ya, dia pasti akan segera untuk berpindah dari tempat tersebut ke tempat yang lainnya, yang tentunya ini akan menyebabkan banyaknya percikan bekas pipisnya ke sana kemari. Nah, ini diantaranya hikmah kenapa Nabi SAW melarang orang-orang untuk tidak langsung bereaksi sebelum pipis si Arab Badui tersebut beres. Ya, bisa dipahami? Makanya falamma qada, tatkala beres, maka barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh siapa? Menyuruh para sahabat yang ada di sana untuk mengambilkan bidanubin min ma'in, yaitu air seember. Fa uhriqa alaihi, maka kemudian dibanjurkanlah ke tempat pipisnya tersebut. Ini ada fikih dakwah dari Rasulullah SAW di dalamnya, ya. Ya,
Ya ini apa? Ini Arab Badui nggak tahu tentang itu, belum tahu dia tentang aturan menjaga bersih di masjid dan lain sebagainya gitu kan. Dia nggak tahu, dia nyangkanya di masjid itu ya boleh apapun, pipis boleh di sana, terus apa lagi, buang air besar boleh di sana mungkin dan lain sebagainya. Dia nggak tahu, maka dia akhirnya melakukan perbuatan tersebut itu karena ketidaktahuan, kurangnya ilmu dia. Ya, disinilah kemudian dibutuhkan fikih dalam menjelaskan, dalam menghadapi kejadian-kejadian seperti ini. Rasul tidak langsung bereaksi marah kemudian mengusir dan lain sebagainya. Ya, oke. Kemudian al-wajhul khamis, ini wajah yang kelima. Pembahasan berikutnya wafillah al-haditsu dalilun ala anna al-ardha idza asabatha najasatun fa innaha ya tathur. Ya, atau tathuru bi sabbil ma'i 'ala al-makan. Al-makan an-najis biduni tikrar atau biduni takrar. Jadi ikhwafillah sekalian, ini hadis dalil bahwasanya tanah kalau najis itu mengenainya, maka dia itu suci dengan dibasuh atau dibanjurkan air. Ya, dibanjurkan air, dibasuhkan air kepada tempat najis tersebut tanpa pengulangan. Jadi cukup satu kali. Ya. Sama saja dia buminya itu ya dalam keadaan yang lembek maupun si tanahnya itu dalam keadaan padat. Ya, cukup satu kali saja seperti itu. Kalau dia tanah, cukup dibanjur saja, bekas pipisnya itu banjur saja dengan seember air. Ya, yang kira-kira apa namanya? Senantiasa memenuhi area daripada air kencing tersebut, gitu ya. Demikian. Ini dalilnya demikian jelas. Nabi hanya menyuruh bidzanubin bin ma'in, ya, menyuruh mengambilkan air ya yang ada yang itu sekitar berapa ya, paling sekitar 1 ember gitu ya. Demikian. Oke. Nah, kemudian ikhwan fillah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya. Ini adalah kaulnya jumhur min ahli ilmi. Mayoritas daripada ahli ilmu, ya. Wa amma ma warada 'inda Abi Dawud min hadis Abdullah ya Ibni Ma'qil. Adapun yang ada yang dibawakan oleh Abu Dawud ya dari hadis Abdullah bin Ma'qil yang di dalamnya yakni Nabi SAW bersabda khudhu ma bala alaihi min turabin fa'alquh. Kemudian wa ahriqu ya ala makanihi ma'un. Ya. Kemudian ikhwafillah sekalian, ambillah oleh kalian ya apa-apa yang seorang pipis di atasnya itu berupa tanah, maka lemparkan tanah tersebut ke tempat pipisnya. Barulah kemudian dibanjur dengan air, seperti itu. Ini hadis riwayat Abu Dawud. Ya. Akan tetapi ikhwafillah dia mursal hadisnya. Ya, karena Ibnu Ma'qil ini belum pernah bersama Nabi, belum pernah bertemu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belum pernah ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti kan seorang tabi'in loncat ke Nabi. Hadisnya apa namanya? Mursal, ya gitu. Ada satu tabaqah yang dilewati, itu tabaqah siapa? Sahabat, gitu kan. Satu tabaqah yang dilewati sahabat. Maka ini belum bisa dijadikan hujjah, ya. Demikian. Kemudian pelajaran selanjutnya adalah tentang wujubul mubadarah bi tathhiril masajid minan najasah idza hasalat fiha. Wajibnya untuk bersegera membersihkan, mensucikan masjid dari najis-najis, ya, dari najis. Idza hasalat fiha, jika najis tersebut itu ada atau menimpa masjid seperti itu. Ya. Kenapa? Alasannya karena najis itu kalau dia ditinggalkan begitu saja, tidak kemudian segera untuk dibersihkan, maka akan samar tempatnya di mana? Ya, tempatnya di mana akan samar. Ya, kemudian bisa jadi orang sholat di atas bekas najis, ya, seperti itu. Ini bahayanya. Nah, karena apa? Jumhur mengatakan tetap harus ada upaya membersihkan, tidak karena ditunggu sampai kering kemudian jadi bersih, enggak begitu. Tapi tetap harus ada upaya untuk membersihkannya, ya. Kalau sekiranya hanya dengan kering saja itu dia dianggap suci, maka tentunya Nabi tidak akan menyuruh ngambil air. Nanti juga kering sendiri kok.
kan begitu ya. Nah, tapi Nabi tetap disuruh mengambil air oleh Nabi SAW untuk dibasuhkan atau dibanjurkan, ya, disiramkan kepada tempat najis tersebut. Ya. Sekiranya dengan kering saja itu sudah cukup, tentunya Nabi tidak akan menyuruh untuk membasuhnya dengan air. Tapi pada kenyataannya Nabi menyuruhnya untuk membasuh dengan air, seperti itu. Ya. Demikian ikhwafillah sekalian, itu adalah dalilnya. Kemudian selanjutnya yang perlu kita perhatikan adalah wajibnya untuk ar-rifq. Wujub rifqi, jadi harus lembut. Bil jahili fi ta'lim, kepada orang-orang jahil dalam ta'lim, dalam pengajaran, wajib itu. Jangan kita keras-kerasan dengan orang yang jahil, orang yang belum tahu. Nah, kenapa? Supaya tidak menyakiti, ya. Tidak bikin lari, ya. Ya, seperti itu. Tapi diringankan oleh kita. Kita pahami bahwasanya orang-orang seperti itu justru harus diarahkan, bukan dibikin lari, ya. Makanya kita harus bertindak sebagaimana seorang seorang ayah pada bapaknya, kakak pada adiknya. Harus senantiasa sayang, ya, kepada orang-orang yang jahil yang belum tahu tentang hukum-hukum syar'i. Jangan kemudian kita galak-galak dengan mereka. Ya. Kemudian selanjutnya yang perlu kita perhatikan, hadis ini menjadi dalil akan kaidah fiqhiyah yang agung, ya. Al haditsu dalilun 'alal qa'idati fiqhiyyati al-'azimah, yaitu apa? Idza ta'aradat mafsadatani ru'ya a'zamuhuma dararan birtikabi akhaffuhuma atau birtikabi akhaffihima. Ya, kalau misalkan ta'aradat mafsadatan versus nih, saling melawan, saling berhadapan yang namanya dua mafsadat, ya, dua kerusakan seperti itu, maka yang paling besar kerusakannya seperti apa? Maka dia itu senantiasa yang paling besar kerusakannya dihindari, ya, dengan cara mengambil yang paling ringan kerusakannya, ya, seperti itu. Ini atau yang disebut dengan daf'u a'zamid dararain birtikabi akhaffihima, yaitu menolak, ya, yang paling bahaya dari dua bahaya, ya, yang paling madarat dari dua madarat, ya, dengan cara mengambil yang paling ringan madaratnya. Paham? Ya, seperti itu. Kenapa? Kalau kita perhatikan pipis di masjid itu mafsadah atau bukan? Mafsadah, kerusakan, ya. Kemudian al-istimraru alaihi mafsadah juga. Terus menerus seperti juga mafsadah. Maka apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah senantiasa menolak itu kan pada asalnya. Akan tapi keadaan seseorang, ya, keadaan seseorang yang pipis itu, ya, itu mafsadatnya lebih besar kalau misalkan dia melakukan kemafsadatan tersebut, kemudian apa? Kemudian dia akan terus melakukannya karena tidak diarahkan, dan bahkan bisa lebih besarnya adalah dia tidak mau lagi belajar agama karena apa? Karena digalakin. Oke? Oleh karenanya yang paling ringan itu adalah ya sudah, mafsadah yang ini aja, biarkan dia pipis dulu sampai beres. Ya, setelah beres baru dibersihin, gitu kan? Tapi kenapa? Karena kalau misalkan langsung dilawan, maksudnya langsung diusir, langsung diganggu seperti itu, orang yang jahil ini mafsadatnya akan lebih besar. Orang yang nggak mau belajar agama, orangnya pasti akan lari dari kebenaran, karena orangnya galak-galak misalkan, ya, dia jadi nggak mau lagi untuk belajar kepada Rasulullah, dia nggak mau lagi untuk ke masjid dan lain sebagainya. Ini kan mafsadat lebih besar. Maka Rasulullah memilih mafsadat lebih kecil. Udah biarin saja dulu, pipis dulu sampai beres, baru kemudian kita bersihkan. Kan begitu. Nah, ini ada fikih yang luar biasa dari Rasulullah SAW. Ya.